Dan di beberapa tempat ada yang banjir juga. Kita juga berdoa agar untuk tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang sedang tertimpa musibah banjir segera surut, diberi keselamatan dan diberi kesehatan semuanya. Amin. Saat tarawih, Ya. saat tarawih 15 hari terakhir itu menggunakan doa kunut. Saat witir ya, witir di rakaat terakhir itu menggunakan doa kunut. Nah, apakah doa kunut dalam witir di 15 hari terakhir Ramadan itu ada dasarnya di Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yoga dan bersama guru saya Mas Abdullah di channel Ngobrol Fikih. Ya, jumpa lagi bersama kita ya di channel Ngobrol Fikih. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang bayar fidyah, ya, bayar fidyah kemarin. Ya, sekarang kita, ada pertanyaan lagi ya, masih terkait Ramadan karena ini masih suasana Ramadan. Ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Ya, baik Mas Abdullah. Gimana ini puasanya masih lancar ya ini? Alhamdulillah lancar. Kegiatan semakin padat. Banyak hujan ini pilek. Iya. Pilek di mana tempatnya? Iya betul. Karena memang di mana-mana hujan ya, ini dari bahkan pagi baru bangun tidur itu kan udah hujan kadang ya. Mulai hujan. Dan di beberapa tempat ada yang banjir juga. Ya, kita juga berdoa agar untuk tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang sedang tertimpa musibah banjir segera surut, diberi keselamatan dan diberi kesehatan semuanya. Amin. Kita masuk ke pertanyaan. Ada pertanyaan Mas, ini di lingkungan atau di lingkungan lain, di lingkungan kita atau di lingkungan lain itu kan ada kebiasaan yaitu saat tarawih. Saat tarawih 15 hari terakhir itu menggunakan doa kunut. Saat witir ya. Witir di rakaat terakhir itu menggunakan doa kunut. Nah, apakah doa kunut dalam witir di 15 hari terakhir Ramadan itu ada dasarnya di dalam pandangan fikih, Mas? Oke. Nah, atau di kitab-kitab fikih itu apakah ada dasarnya, apakah ada kesunahannya, dan masuknya itu sunnah apa? Kalau kan kemarin kita sudah bahas sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Itu masuk ke yang mana? Dan atau memang hanya istilahnya kebiasaan atau adat saja di lingkungan kita seperti itu. Nah, kemarin ada yang sempat gimana ya istilahnya, agak mendebat lah. Gitu, monggo bisa dijawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para pemirsa channel Ngobrol Fikih yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini masih dalam posisi bulan Ramadan, ada pertanyaan bagus sekali masuk pada kesempatan malam hari ini. Di lingkungan masyarakat kita ada kebiasaan setiap melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang malamnya itu tarawih. Di dalam melaksanakan sholat witir yang 15 hari yang terakhir, dimulai dari malam 16 Ramadan, malam 16 itu ketika witir yang terakhir itu biasanya menggunakan kunut ya. Pertanyaan yang masuk, apakah memang kunut yang telah dikerjakan itu secara rekomendasi pandangan fikih di situ berdasar ataupun tidak? Kan seperti itu. Ada dasarnya tidak. Ada dasarnya atau tidak? Oke. Pada kesempatan malam hari ini langsung kita bahas, kita ambilkan dasar yaitu dari kitab Al-Azkar. Didasarkan pada kitab Al-Azkar halaman 57 Mas Yoga. Sebelum kita pada sesi di situ terkait hubungannya dengan permasalahan kunut separuh yang terakhir di bulan Ramadan,
sedikit akan kita cuplik terkait hubungannya dengan kunut subuh. Oke. Jadi kunut subuh itu memang di situ ada dasarnya ataupun tidak. Kalau di dalam kitab Al-Azkar halaman 57 di dalam babul kunuti fis subhi itu dikatakan i'lam annal kunuta fi sholatis subhi sunnatun. Iya. Perlu diketahui bahwa melaksanakan doa kunut di dalam sholat subuh itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah. Sunnah ini berdasarkan lil hadis sahihi fihi. Berdasarkan hadis sahih. Sahih nih Mas ini. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fis subhi hatta faraqad dunya. Rawahul Hakim Abu Abdillah fi Kitabil Arba'in wa qala hadisun sahihun. Hadis sahih mengatakan bahwa lam yazal yaqnutu fis subhi hatta faraqad dunya. Kanjeng Nabi itu selama hidupnya dia tidak pernah meninggalkan kunut di waktu melaksanakan sholat subuh. Lah terus perkembangannya hukum, apakah ada rekomendasi yang mendasari terkait hubungannya dengan melaksanakan kunut di separuh yang terakhir di bulan Ramadan? Katakanlah di situ malam 16. Di dalam kelanjutannya dikatakan wa yustahabbu al-kunutu indana fin nisfil akhir min syahri Ramadan fi raqatil akhir minal witri. Dikatakan di sini disunnahkan untuk melaksanakan kunut di dalam separuh yang terakhir di bulan Ramadan dan dikerjakan yaitu pada waktu melaksanakan rakaat yang terakhir pada waktu sholat witir. Ini rekomendasi jelas ya. Jadi memang ada kesunahan ketika seseorang di situ melaksanakan doa kunut separuh yang terakhir di waktu bulan Ramadan dan dikerjakan pada waktu sholat witir yang terakhir itu tadi. Ini dasarnya diambil dari kitab Al-Azkar. Rekomendasi tidak cuma diambilkan dari kitab ini saja, Mas. Banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan lebih jabar terkait juga dengan hubungannya dengan keterangan seperti itu. Mungkin tidak salah lagi kita bukakan juga kitab Bajuri itu dikatakan juga sama. Juga ada ya di Bajuri. Ya, di Bajuri juga ada wal kunutu fi akhiril witri fi nisfi tsani min syahri Ramadan. Termasuk juga ada kesunahan di dalam melaksanakan kunut yaitu di dalam separuh yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi dimulai dari malam 16-nya. Wa huwa ka kunuti subhi al-mutaqaddimi. Sedangkan kunut di sini yang caranya mengerjakan bagaimana? Cara mengerjakan adalah persis ketika seseorang melaksanakan kunut pada waktu subuh. Jadi doanya juga sama. Pelaksanaan juga pada rakaat yang terakhir itu juga sama. Jadi masalah kaifiyahnya sama seperti halnya melaksanakan sholat subuh. Dan rekomendasi ini banyak kitab yang sama mengatakan seperti itu. Maka kita jangan kaget ketika melaksanakan kok sholat tarawih, kemudian separuh yang terakhir di situ ditambahi dengan doa kunut. Itu memang rekomendasi secara pandangan fikihnya memang di situ ada dasarnya. Maka kita tidak boleh menjustifikasi bahwa itu tanpa dasar. Nah itu memang ada dasarnya seperti itu. Oke, seperti itu Mas juga. Jadi kesimpulannya teman-teman untuk doa kunut subuh itu juga ada dasarnya ya. Itu hukumnya adalah sunnah. Dan untuk kunut pada saat sholat tarawih ini pada saat witir ya Mas. Pada saat witir di dalam sholat tarawih di 15 hari terakhir atau setengah bulan yang terakhir itu adalah hukumnya juga sunnah. Terus ada tambah lagi Mas. Ada kunut lagi di situ dikatakan kunut nazilah. Kunut nazilah itu kan dari bahasa turun ya. Iya. Nah, nazilah itu kan turun. Kunut nazilah adalah kunut yang dikerjakan ketika di situ ada musibah. Kalau jenengan pernah tahu, kalau saya itu waktu di pondok dulu. Di pondok ya. Di pondok
terjadi tsunami di Bantul itu ya. Iya. Terjadi tsunami di Bantul, Mbah Yai saya itu Kiai Haji Harisuddin pada waktu melaksanakan sholat Jumat itu rakaat yang terakhir ditambahi kunut namanya kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kunut yang dikerjakan bertujuan untuk ketika di situ memang ada bencana, ada musibah. Itu boleh ketika ada musibah. Tujuannya bagaimana? Tujuannya agar kita diselamatkan dari musibah itu tadi. Maka warna-warninya kunut seperti itu. Ada kunut subuh, begitu juga kunut yang dikerjakan separuh yang terakhir di bulan Ramadan, dan ada kunut yang dikerjakan ketika di situ memang adanya musibah yang dikatakan sebagai kunut nazilah. Seperti itu Mas Ika. Kalau kunut nazilah itu kemarin juga saat COVID itu juga agak banyak sih Mas yang melaksanakan itu, terutama saat sholat Jumat. Nah, terkait kunut nazilah Mas. Terkait kunut nazilah itu apakah boleh dikerjakan di sholat 5 waktu semua? Boleh. Jadi dimanapun di situ ketika ada musibah boleh melaksanakan kunut nazilah. Tidak hanya sholat Jumat ya, di semua sholat 5 waktu full pakai kunut nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi yang jelas kan musibah itu datangnya kan tidak pasti. Kayak seperti itu. Yang jelas dikerjakan pada rakaat yang terakhir. Seperti itu. Kalau rakaat awal ya agak aneh sih. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman untuk kunut itu ada dasarnya ya, dan tadi ada tambahan yaitu kunut nazilah itu doa kunut yang dilaksanakan saat ada bencana atau musibah seperti halnya banjir atau tsunami atau ya musibah-musibah lain, seperti kalau yang kemarin banyak dikerjakan itu adalah saat COVID itu banyak sekali yang mengerjakan, tapi khususnya di sholat Jumat. Ya alhamdulillah kita sudah terjawab, sudah tahu dasarnya, jadi sudah gimana ya istilahnya agar lebih yakin gitu. Oke. Ya mungkin cukup untuk video kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah dari saya maupun Mas Abdullah yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan lagi terkait hukum fikih apapun, ya, khususnya kalau untuk saat ini kita bahas khusus untuk Ramadan. Ya, karena spesial Ramadan ini, silakan tanyakan ke kolom komentar atau DM saya juga bisa. Insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya dan kita akan upload di bulan Ramadan ini Insya Allah. Karena memang kita Ramadan ini akan fokus ya Mas. Ya, sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan